Laki-laki kayak gini nggak punya apa-apa, Put. Jangan kan buat bayar biaya naik jabatan, buat makan aja dia kayaknya susah. Dan perlu kamu tahu ya, kalau kamu masih ingin bekerja di PT Atmaja, ya, kamu harus membayar uang dengan jumlah itu. Aku gak mau tahu, kamu harus bayar sekarang. Lagian kenapa sebut kamu suka sama laki-laki miskin yang gak guna ini? Hah? Kenapa? Kamu melawan? Pak. Hei Dinda, apa kabarmu? Kini setelah sekian lama waktu pisahkan kita. Aku udah lama banget gak pulang kampung kayak gini. Semenjak aku ditempatkan di perusahaan pusat dan aku udah resmi jadi CEO sekaligus sebagai pemilik perusahaan di pusat, aku udah jarang banget pulang ke rumah ini. Mungkin kurang lebih udah hampir 1 tahun. Tapi dengan semua itu mungkin aku bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Moga aja Pak Bayu udah bangun ya. Ini aku langsung masuk aja nih. Sebenarnya aku lebih nyaman untuk tinggal di rumah ini daripada aku harus di kota. Oh iya, Arif, dia bilang mau datang ke sini. Kira-kira ada apa ya? Kalau misalkan gak ada hal yang mendesak, biasanya dia gak bakalan dadakan kayak gini buat bertemu sama aku. Lagian juga aku kan baru tadi malam nyampe ke rumah ini. Apa jangan-jangan di kantor yang dipegang Arif sekarang lagi ada kendala ya? Tapi pintunya kok masih tertutup ya? Mending aku telepon aja. Loh, ini dia. Halo, assalamualaikum, Rif. Waalaikumsalam Pak. Oh, kamu udah di depan. Oh ya udah, kamu langsung masuk aja, Rif. Aku ada di ruang makan. Iya. Jadi kamu sekalian kesini juga sarapan juga sekalian. Jadi saya langsung masuk. Ya udah, aku tunggu ya. Oh, iya. Ternyata Arif udah ada di depan. Udah deh, mending aku tungguin Arif aja. Permisi Pak Bayu. Silakan duduk, Rif. Ntar aku suruh siapin makan juga ya. Nggak usah Pak, soalnya tadi di rumah saya sudah sarapan kok. Jadi Atau nggak kopi, perlu. kopi. Nggak usah wes Pak, soalnya ini kan ada pembicaraan yang lebih penting dan sangat genting. Oh gitu. Ya makanya aku tadi juga agak mikir kamu ngajak ketemunya dadakan dan aku juga kan baru nyampe tadi malam. Kayaknya memang ada hal yang penting dan urgent banget. Iya Pak, kalau masalah pekerjaan memang sangat penting banget Pak. Kalau misalkan kinerja dalam perusahaan selama ini nggak ada masalah yang sangat berarti, tapi ini cuma ada masalah intern sedikit yang kalau misalkan dibiarkan terus menerus bakalan jadi hama untuk perusahaan Pak, dan bakalan
jadi citra buruk nantinya ke belakang. Ya, jadi ada kendala apa? Gini Pak, saya dengar kemarin ada beberapa laporan dan itu kebanyakan dari beberapa karyawan baru yang direkrut oleh perusahaan kita. Mereka itu mengeluhkan ya kalau misalkan untuk mendapatkan posisi yang lebih baik atau naik pangkat, mereka itu dimintai beberapa biaya seperti itu Pak, dibutuhkan biaya katanya itu. Dan saya juga bingung kenapa ada hal semacam ini. Soalnya kan untuk menaikkan posisi kita emang lihat kinerja, bukan dari apa yang mereka katakan. Ini kurang ajar banget nih kalau kayak gini, Rif. Aku mau jadi seorang CEO sekaligus sekarang sebagai pemilik perusahaan itu. Aku mati-matian, Rif. Aku mengorbankan semuanya, Rif. Bayangkan, aku berapa tahun ada di luar kota, Rif. Dan sekarang ketika perusahaan ini sudah mulai berkembang dan aku pasrahkan sama kamu, Rif, untuk perusahaan yang di kota ini, malah terjadi hal seperti ini. Itu hal yang sangat memalukan, Rif. Ya, sebenarnya. Atau jangan-jangan kamu sudah nggak bisa kerja, Rif? Bukan gitu Pak, sebenarnya kan saya mau ngomong ini kemarin, soalnya kan infonya baru kemarin yang saya dapatkan Pak. Berhubung Pak Bayu kan kemarin masih dalam perjalanan dan mungkin kalau misalkan udah sampai rumah pasti masih capek, jadi saya pilih hari ini untuk bicarakan semuanya. Seandainya ini terjadi beberapa bulan yang lalu pasti saya bakalan handle sendiri. Berhubung Pak Bayu sudah ada di kota ini, jadi nggak ada salahnya kalau misalkan saya sharing sama Pak Bayu. Terus ada nggak orang yang kamu curigai untuk melakukan tindakan seperti ini? Ya, kalau saya dengar informasi dari mereka yang mengajukan komplain sama saya udah ngantongi beberapa nama dan semuanya ada di berkas ini. Jadi untuk tindak lanjutnya saya minta saran dari Pak Bayu, apakah mau langsung diberhentikan atau masih dikasih teguran keras. Oh, berarti kalau mereka berdua sih kayaknya baru juga ya, Rif. Maksudnya mereka nggak pernah ketemu sama aku kan? Kalau masalah itu saya rasa belum pernah Pak. Soalnya kan awal mereka saya rekrut di perusahaan, Pak Bayu kan udah mengembangkan bisnisnya di luar kota. Jadi mereka masih belum tahu sih Pak Bayu. Ya udah gini aja. Mumpung aku masih di kota ini ya. Karena kan mungkin 1 minggu lagi aku harus balik lagi ke kantor pusat untuk mengurusi semua berkas-berkasnya, karena bakalan aku pindah semuanya ke kota ini. Jadi dari beberapa karyawan baru ini yang diminta kan sudah ada 3 orang. Iya. Oh ya, kamu ada seragam untuk karyawan baru nggak? Kebetulan kalau misalkan seragam untuk karyawan baru emang dikhususkan, apalagi untuk hari ini Pak. Setiap hari Selasa seperti ini kita mewajibkan karyawan baru untuk memakai batik gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Tapi kamu bisa pastikan kan pelaku yang kamu curigai ini nggak pernah tahu sama aku? Saya pastikan itu mereka belum pernah tahu Pak. Jadi ya kemungkinan kalau misalkan Pak Bayu datang langsung ke kantor juga mereka nggak bakalan kenal. Jangan. Gini aja. Di kantor ada beberapa karyawan yang tahu sama aku. Kamu bilang sama mereka ada karyawan baru yang harus mereka training. Karena untuk bulan depan akan ada kenaikan jabatan untuk karyawan baru. Jadi kamu minta sama mereka untuk segera, terserah mau di taman atau apa. Nanti aku bakalan kirim nomor sama kamu atau aku tentukan lokasinya, nanti biar mereka langsung ke lokasi itu. Oh iya siap Pak Bayu. Ya kalau misalkan emang udah nggak ada yang mau dibicarakan lagi, Pak Bayu mau menyampaikan sesuatu sama saya, silakan. Kalau misalkan nggak ada, saya mau langsung ke kantor untuk ngasih pemberitahuan ini. Kamu cukup kasih pemberitahuan itu dan pastikan mereka nggak curiga. Nanti kamu juga nyusul atau kamu langsung ke tempat itu. Ntar lagi aku bakalan kasih tahu tempatnya. Ya siap. Udah kalau gitu saya undur pamit dulu. Ya udah, ini berkas biar aku yang bawa ya. Ya,
Permisi dulu ya. Ya. Kurang ajar banget dua karyawan ini ya. Mereka bisa-bisanya buat kesalahan sebesar ini. Ini kan mencoreng nama baik perusahaan aku. Ini nggak boleh aku biarin nih. Win, Pak, ini kenapa kita disuruh ke sini ya, Pak? Kok nggak di kantor aja sih? Tapi saya jadi takut, Pak. Ini baru pertama kali urusan kerjaan di tempat kayak gini. Apa Pak Arif tahu ya, Pak, soal masalah yang kita bikin selama ini? udah kamu tenang aja. Kamu tahu sendiri kan, aku udah ngancam semua karyawan yang ada di perusahaan supaya tutup mulut atas kelakuan kita. Hah? Ya mungkin ada hal yang penting yang harus diomongin di tempat seperti ini. Ya juga sih, Pak. Saya berusaha positive thinking, tapi saya tetap deg-degan, Pak. Kalau kamu seperti itu, nanti kamu bakal ketahuan. Bukan cuma kamu doang, kita bakal ketahuan atas cerobohnya kamu. Kamu tenang aja coba. Anggap aja selama ini perusahaan itu aman aja. Dan Pak Arif tidak pernah mengetahui tentang kelakuan kita. Hah? Kalau kamu grogi dan gugup ketika Pak Arif itu memberikan pertanyaan, Pak Arif itu bakal langsung curiga dan bakal menyelidiki tentang kinerja kita selama ini di perusahaan. Saya udah berusaha nggak gugup, Pak. Tapi namanya juga orang bikin kesalahan, Pak. Nggak ada tenang-tenangnya. Tapi semoga aja deh yang Pak David bilang itu benar. Kalau hari ini memang ada sesuatu yang penting buat diomongin sama kita berdua, Pak. Pastinya. Yang terpenting kamu tenang ya. Dan Pak Arif itu udah sangat percaya sama kita. Ya Dan juga sih, Pak. kita sudah bermain rapi. Dan Pak Arif nggak bakal tahu tentang kelakuan kita dan tidak bakal mendapatkan celah untuk mempermasalahkan kita tentang apa yang sudah terjadi dari kemarin. Ya sih, Pak. Enggak. Meskipun Pak Arif tahu masalah yang terjadi sekarang apa, cuman Pak Arif nggak bakal ngira kalau kita pelakunya kan ya, Ya Pak? pastinya lah. Ya, tinggal kamu aja yang tenang. Iya, Pak. Makasih ya, Pak, udah nenangin saya. Iya, gak apa-apa. Dan kalau seumpamanya rencana ini berhasil, kamu orang yang pertama yang bakal aku naikkan jabatannya. Serius, Pak? Ya serius lah. Ampun. Padahal dari Pak David ngasih bonus yang lebih banyak dari sebelumnya sama saya, itu udah lebih dari cukup, Pak. Tapi sekarang malah saya mau dinaikin jabatan. Ya, kamu emang pantas mendapatkan jabatan yang layak di perusahaan karena kamu sudah mendukung atas rencanaku dan kamu berada di dalamnya. Ya, aku pantas dong memberikan apa yang seharusnya kamu dapatkan. Oh ya, aku minta tolong sama kamu. Apa, Pak? Tolong dekatkan aku sama Putri karyawan baru itu. Putri. Maksudnya Pak David suka sama Putri itu, Pak? Ya, aku suka sama dia. Kalau seumpamanya kamu bisa bikin aku deket sama Putri, aku bakal memberikan bonus yang lebih daripada kemarin. Gimana? Kalau diiming-iming bonus saya jadi semangat banget sih, Pak. Tapi saya bakal coba dulu, Pak. Saya bakal berusaha juga gimana caranya Putri itu bisa deket sama Pak David. Aku yakin kok kamu bisa. Ini kan pekerjaan yang sepele. Hah? Iya sih, Pak, kalau dipikir-pikir sepele. Cuma perempuan itu, Pak, yang rumit. Udahlah, kamu lakukan apapun caranya supaya aku bisa mendapatkan Putri. Ya? Iya, Pak. Hah? Kalau seumpamanya kamu bisa ya mendekatkan aku dan aku bisa menikah dengan Putri, aku bakal berikan bonus mobil sama kamu. Ya, Enak kan? enak banget, Pak. Ya udah kalau gitu saya bakal berusaha semampunya saya. Kalau saya juga mampu buat ngedeketin Putri sama Pak David. Apa sih yang saya nggak bisa, Pak? Ya, baguslah kalau gitu. Aku tunggu kabar baik dari kamu dan ya kamu bikinlah atur waktu supaya aku bisa ngopi bareng sama Putri supaya
kedekatan aku sama Putri itu lebih cepat. Bisa kan? Bisa Pak, saya bakal usahain. Ya udah kalau gitu kita cuma tinggal nunggu Pak Arif aja apa yang bakal Pak Arif omongkan sama kita. Tenang, Iya, Pak, oke? iya, saya berusaha tenang ini. Tunggu di sini Pak. Iya. Aku jadi kepikiran ini tentang masalah ini. Sebenarnya aku nggak yakin sih sama orang itu. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Tapi aku harus cari pembuktian ini. Kalau misalkan nggak dibuktikan, ya aku bakal terus-terusan kayak gini, berpikiran nggak tenang dan menyangka mereka itu orang baik. Nah, kira-kira mereka udah datang belum ya? Ini kan udah waktunya untuk anak-anak baru itu untuk kerja di lapangan. Kira-kira mereka ada di mana? Kemudian aku telepon aja. Saya mereka itu belum datang. Kayaknya nggak mungkin deh. Permisi Pak, maaf sebelumnya Pak, saya telat ya datangnya. Telat enggak sih? Tapi ini seharusnya kamu udah training. Iya saya mohon maaf Pak, barusan jalannya lagi macet dan saya juga masih nunggu ojek Pak. Gini ya Put ya, orang yang saya tugaskan untuk ngawasin kamu di lapangan, sekalian melatih kamu di lapangan, ini Bu Windy sama Pak David. Oh iya Pak. Dan Baik. saya rasa mereka juga udah ada di sini, tapi saya belum tahu keberadaan mereka ada di mana. Jadi kamu bentar lagi langsung keliling aja ya cari mereka dan tanya seperti apa tugas yang bakal kamu kerjakan di lapangan. Gitu. Ya soalnya mereka udah lebih senior dari kamu, pastinya mereka ada strategi khusus untuk menarik hati dari orang-orang yang bakalan jadi kamu jadikan konsumen seperti itu. Oh baik Pak kalau kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu Pak David sama Bu Windy di sini cuma berdua aja kan Pak? Atau masih ada karyawan yang lainnya yang ikut? Ya untuk mentor kalian ya emang mereka berdua, tapi nanti selain ada kamu juga ada salah satu karyawan baru yang bakal ikut dalam latihan ini seperti itu. Jadi nanti kalian harus bekerja sama dengan baik untuk ya menarik hati calon konsumen kita. Jadi itu juga sebagai ujian buat kamu. Nanti kamu bakalan dapat kontrak tetap atau ya cuma hanya jadi karyawan magang seperti itu. Ya udah kalau gitu Pak, saya makasih banyak atas bimbingan Pak Arif dan saya juga minta tolong sama Pak Arif. Saya kan masih baru di sini, jadi saya butuh bimbingan banget dari Pak Arif, Pak David, sama Bu Windy. Saya juga takut ada kesalahan yang saya nggak tahu mungkin. Gini Put ya, bimbingan itu bakalan datang langsung dari Mbak Windy juga Pak David. Nanti saya dapat nilainya itu juga dari mereka. Jadi kamu itu harus mengikuti semua perintah atau semua yang dikatakan sama Bu Windy sama Pak David. Soalnya itu juga strategi marketing yang bakal kita laksanakan di lapangan. Kalau misalkan kamu dapat menjalankan dengan baik, ya pastinya kamu bakal dapat nilai baik dari mereka. Dan saya juga nggak bakalan segan-segan untuk ngangkat kamu menjadi karyawan di perusahaan. Ya baik Pak, saya akan melakukan semaksimal mungkin supaya konsumen bisa tertarik sama apa yang saya tawarkan. Ya itu saya suka semangat kamu dan semoga semangat kamu itu nggak bakalan kendur kalau misalkan kamu bakalan dihadapkan dengan masalah yang rumit nanti di lapangan. Soalnya kalau di lapangan itu masalahnya juga kompleks ya.
nggak hanya ya menawarkan produk atau apa, pastinya juga di lapangan nanti banyak kendala-kendala atau hal-hal yang baru yang bakal kamu temuin. Jadi sejauh mana kamu dapat memecahkan masalah itu dan sejauh mana kamu dapat menarik perhatian para konsumen, itu bakal jadi nilai plus buat kamu. Ya, saya usahakan semuanya baik-baik saja dan saya nggak banyak tanya sama bimbingan saya, Pak. Ya kamu harus banyak tanya. Jadi kalau misalkan kamu banyak tanya, nanti kamu di jalan di lokasi juga gak bakalan dapet masalah yang bakal bikin serius buat kamu. Dan ingat, saya pesan sama kamu, jangan mempermalukan nama perusahaan yang bakalan kamu bawa, begitu. Ya udah Pak, kalau gitu apa masih ada yang perlu Pak Arif kasih tahu sama saya? Ya saya rasa sudah cukup. Semua briefingnya udah saya kasihkan sama kamu. Nanti briefing selanjutnya biar kamu sama Windy dan David aja. Ya udah, sekarang kita temuin mereka. Saya boleh ke toilet dulu nggak Pak? Habis itu saya nyusul ke Pak Arif sama Pak David. Ya udah, kalau gitu kamu ke toilet aja. Ya udah. Win? Iya Pak. David? Iya. Ya, Win, sehat Win? Iya sehat. Masih Pak. semangat? Masih Semangat Pak. dong Pak. Harus semangat. Jadi karyawan itu harus semangat, apalagi hari ini harinya cerah banget. Iya Pak. Ya pasti kalian bertanya-tanya kenapa kalian saya panggil ke sini. Iya Pak, bener banget. Gini, ada tugas khusus buat kalian untuk melatih karyawan-karyawan baru untuk kerja di lapangan. Oh iya. Di sini Pak. Iya, saya yakin dengan kemampuan kalian, jadi saya tugaskan kalian jadi mentor untuk mereka. Bapak tenang aja, serahkan sama kita berdua. Ya, karyawan yang baru ini bakal handal untuk memasarkan produk-produk perusahaan. Dan kita jamin perusahaan bakal mengalami kemajuan kalau seumpamanya mentor adalah kita berdua. Makanya mentor itu saya pasrahkan sama kalian, karena kalian tuh emang udah lama berkecimpung di lapangan. Jadi saya nggak meragukan kemampuan kalian. Gitu. Siap Pak. Oh ya, mohon maaf ya Pak. Kita berdua cuma melatih Putri saja Pak. Soalnya karyawan baru di kantor itu cuma Putri doang. Iya Pak, cuma 1 orang. Ini mau di sini Pak. Ya sebenarnya ada 2 sih. Dan 1 orang itu masih belum datang, dan kebetulan Putri tadi udah datang dan ketemu saya di depan, tapi dia itu masih izin ke toilet gitu. Jadi Yang saya satunya masih belum datang, mungkin sebentar lagi juga datang. Dan saya minta dengan sangat bantuan kalian ya untuk melatih karyawan baru ini. Soalnya kan kalau misalkan di lapangan itu nggak sama dengan di kantor, pasti banyak permasalahan, dan bagaimana cara mereka untuk menarik perhatian konsumen, kalian harus latih mereka dengan baik. Oh Siap. iya Pak. yang satunya itu perempuan atau laki-laki Pak? Yang satunya cowok. Oh, Jadi ya kalian bisa masing-masing mentorin satu-satu atau kalian jadiin satu kelompok, nggak masalah, itu tergantung kalian gimana nantinya. Siap Pak. Iya, Pak. Saya cuma ya itu minta tolong sama kalian untuk melatih mereka dengan baik. Oke, siap Pak. Yaudah kalau gitu saya tinggal dulu ya, soalnya ini masih ada beberapa kerjaan yang harus saya kerjakan, dan saya harap kalian bisa sabar untuk ngajarin, apalagi ini kan orang baru. Iya Pak. iya Pak. Jadi kalian harus sabar dan telaten juga. Bapak nanti ke sini lagi Pak? Ya pastinya saya juga bakal kesini lagi. Siap. Ya udah kalau gitu saya tinggal ya, Wid ya. Wid, Iya, Pak. saya tinggal dulu. Ada satu karyawan lagi, tapi kita nggak tahu ya. Taunya cuma Putri aja ya Pak. Ya udahlah, kamu aku tugaskan untuk ngajarin sama yang laki-laki aja. Kalau iya. masalah Putri biar aku yang handle supaya kita lebih dekat gitu loh. Ya udah kalau gitu saya mau nyari Putri aja ya Pak. Ya udah, Permisi ya Pak. ya hati-hati ya. Iya. Ternyata tempat ini masih tetap bagus ya. Padahal udah lama banget nggak ke tempat ini. Tapi ini orang yang dimaksud sama Arif mana ya? Kok masih belum datang juga? Loh, Putri? Baik. Kamu di sini?
Kamu pulang tapi kamu nggak bilang sama aku. Aku bisa jelasin kok, Jujur. Put. Ya aku mau jujur sama kamu. Jadi sebenarnya aku itu pulang dadakan tadi malam. Dan aku belum sempat ngabarin kamu karena emang sekarang aku lagi ada kerjaan yang nggak bisa aku tinggalin, Put. Terus kamu susah buat ngabarin aku, buat nelfon aku Nah. kalau kamu bilang cuma mau pulang. Ini rencananya sekarang, abis aku nyelesain pekerjaan aku rencana emang mau ngasih kejutan sama kamu. Tanpa aku ngubungin kamu, aku mau langsung datang ke rumah Baik, kamu. tapi kalau kayak gini bukan kejutan namanya. Aku nggak tahu ya harus ngomong apa sama kamu. Ya. Dari sekian bulan aku nunggu kamu pulang, terus tiba-tiba kamu pulang nggak nemuin aku, nggak ngabarin aku, gimana ceritanya sih? Atau Ya. kamu emang sengaja ya nggak pengen ketemu sama aku? Pertama, awalnya aku nggak sengaja. Dan setelah di jalan, rencana aku udah mau ngabarin kamu, ngasih tahu. Tadi malam kan aku chat kamu. Terus akhirnya aku alihkan karena aku pengen buat kejutan, Put. Rencana ya, habis dari urusan aku ini, aku langsung ke rumah kamu kok. Tapi sumpah Sumpah. ini nggak lucu ya, Bay. Ya aku minta maaf, Put. Lagian juga, aku beneran kok, aku nggak bohong. Atau jangan-jangan kamu kesini sama cewek ya? Makanya Nih. kamu nggak bilang sama aku. Aku bawa berkas ya. Aku kesini ada urusan pekerjaan. Dan kamu juga nggak ngasih tahu sama aku kamu kerja di mana sekarang. Katanya kamu mau ngasih tahu setelah kita ketemu. Iya kan aku masih belum ketemu sama sekali sama kamu, baru ketemu hari ini kan. Tapi aku nggak nyangka ya, Put. Ternyata kita bisa ketemu secara nggak sengaja kayak gini. Kamu nggak Ya. usah senyum-senyum ya, ini nggak lucu beneran, Bay. Aku masih marah sama kamu. Ya aku minta maaf. Kamu berhak kok buat marah sama aku, tapi aku bakalan buat kamu nggak marah lagi abis ini, Put. Aku bakalan bawa kamu jalan-jalan dan aku bakalan bawa kamu ke tempat yang bagus. Terus ini berkas apa? Nah ini aku nggak bisa ceritain sama kamu, Put. Tapi nanti aku bakalan ceritain semuanya. Oh ya, kamu sendiri ngapain ada di tempat ini, Put? Bukannya kamu harus kerja, sekarang ada di kantor. Nah, aku juga nggak bisa ceritain sama kamu, Bay, karena ini aku ada masalah. Hah? Ada masalah? Kamu sih kenapa kamu nggak harus cerita sama aku? Kamu Ya. nggak mau berbagi cerita kamu sama aku? Ya aku bakalan ceritain, tapi kamu dulu yang harus ngasih tahu sama aku kenapa kamu bisa ada di tempat ini. Aku ada kerjaan di sini. Karena aku baru masuk kantor, terus aku ditugasin buat kesini ketemu sama atasan aku. Sama atasan kamu ketemu di luar, Put. Terus ngapain ketemu di luar? Emang ada yang bisa dikerjakan di taman kayak gini? Ya aku juga nggak tahu sih. Katanya aku mau dikasih tahu tentang simulasi marketing di sini. Biar aku ya lebih lancar aja, Bay. Kan aku baru masuk 2 minggu. Tapi aku di sini tuh mau ketemu sama atasan aku 2 orang kok, cowok sama cewek. Oh ya udah kalau kayak gitu. Nggak apa-apa, Put. Terus kamu emang kerja di perusahaan yang mana sih, Put? Aku kerja di perusahaan Panja Group. Apa? Berarti Kenapa? Kamu selama tahu? ini kamu kerja di perusahaan itu, Put? Iya, kan baru 2 minggu doang. Aku juga masih belum kenal sama karyawan lainnya di sana. Atasan kamu Arif bukan? Iya, Bay. Kamu tahu? Oh, jangan-jangan teman kamu ya? Bukan, Put. Jadi aku juga sama, Put. Kayak kamu, aku juga karyawan baru. Dan sekarang aku juga ditugaskan buat ketemu sama atasan aku. Buat ya katanya mau dikasih tahu biar aku jadi marketing yang handal. Bentar deh. Kita kerja di satu perusahaan maksudnya? Iya, jadi aku di luar kota udah di PHK, Put. Mau nggak mau aku harus pindah ke kota ini. Dan kayaknya aku nggak bakalan balik lagi, Put, ke luar kota. Yang bener. Ya aku beneran. Tapi ya sekarang kan aku cuma jadi karyawan biasa, Put. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu ketemu sama aku tiap hari, kamu kerja bareng aku, dan tiap pagi, tiap sore kita harus bareng-bareng. Nggak boleh pulang sama karyawan lain. Ya udah kalau kayak gitu aku juga seneng banget, Put. Terus berarti kita bisa bareng dong. Iya kan aku udah. Oh iya, hari ini kita bisa bareng buat ketemu sama atasan kita. Tapi aku takut kita beda atasan, Put. Mending kayaknya kita sendiri-sendiri aja deh, Put. Daripada nanti kita salah dan kita kena marah. Tapi ingat ya, Put. Meskipun kamu punya atasan cowok, kamu nggak boleh suka sama orang lain, Put. Ingat ya, kamu udah punya pacar, Put. Aku udah setia sama kamu meskipun kita LDR lama banget. Aku udah hampir setahun lebih.
Kamu pula. pikir aku nggak setia sama kamu? Ya aku kan cuma memastikan aja, takutnya kamu itu malah tergoda sama orang lain. Aku nggak suka cowok-cowok di luaran sini, Bay. Aku sukanya cuma sama kamu. Ya memang seharusnya seperti itu, Put. Ya emang kayak gitu. Yang lain nggak menarik kayak kamu sih. Aku bersyukur banget punya pacar seperti kamu, Put. Udah setia, cantik juga. Dan kamu juga mau terima aku apa adanya. Tapi nanti aku bakalan kasih tahu semua ya, Put, sama kamu tentang hari ini setelah kita menyelesaikan semua urusan kita. Terus gimana ceritanya? Kok bisa sih kamu di PHK di tempat kerja kamu? Jadi perusahaan tempat aku kerja itu atasan aku itu kok korupsi, Put. Dan otomatis banyak kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dan aku juga terkena PHK. Ya mau nggak mau aku harus terima dan harus cari pekerjaan lain. Lagian aku juga udah bosen kerja di sana, Put. Tapi Nggak tahan juga tau, Put, kalau misalkan harus jauh-jauhan sama orang yang kita sayang, terutama sama kamu dan juga keluarga aku. tapi karyawan sana nggak ada yang gerit-gerit kan sama kamu? Kalau yang genit sih banyak, Put, tapi kan aku nggak terlalu ngeladenin juga. Secara ya, Put, di luar kota itu banyak perempuan-perempuan yang suka ini, tapi untungnya aku masih Banyak yang ingat. cantik juga ya? Kalau yang cantik sih kayaknya cuma satu, Put, di dunia ini, itu cuma kamu. Makanya kenapa sampai sekarang aku masih belum bisa berpaling hati sama perempuan manapun. Kamu Ada juga- jangan bohong, Bay. Ya aku beneran, buktinya aku masih pacaran sama kamu. Meskipun kamu kadang marah-marah sama aku, terus kadang mengarah ke hal yang bakalan kita pisah, tapi aku selalu sabar ngadepin kamu sampai sekarang, kita masih bertahan. Tapi kan aku abis marah-marah selalu minta maaf sama kamu. Ya minta maaf kamu itu kan karena berkat aku juga. Coba kalau misalkan aku ngikutin emosi juga, terus ngikutin kemauan kamu, kita udah nggak bareng-bareng lagi, Put. Ya udah, lain kali aku nggak kira kayak gitu. Aku kayak anak kecil ya. Ya justru karena kamu kayak anak kecil itu yang buat aku tambah sayang sama kamu, Put. Jadi kekurangan kamu menurut orang lain itu adalah kelebihan buat aku, Put. Karena yang namanya manusia itu pasti banyak kurangnya. Tapi kalau kita berpikir positif, yang menjadi kekurangan itu bakal menjadi kelebihan buat kita. Coba deh pikir, kita semakin hari tambah dekat dan komunikasi kita semakin intens. Itu kan karena kamu sering marah-marah sama aku. Jadi aku tergerak buat selalu chat kamu, dan aku juga tergerak supaya aku bisa buat kamu tenang gitu. Oh iya, Put, ini biar kita nggak telat dan nggak kena marah. Gimana kalau misalkan kita sekarang berbicara aja? Aku mau cari atasan aku, kamu juga cari atasan kamu. Takutnya beda, soalnya aku juga nggak tahu namanya. Tapi kan aku masih pengen ngobrol sama kamu. Habis ini kan kita bisa ngobrol lagi. Kamu janji ya? Abis Janji. ini kita ketemu. Kita langsung pulang bareng. Ya udah kalau gitu aku cari ke sebelah sana ya. Kamu ke sana. Hati-hati Awas ya. lo. Awas juga ya. Nah, ini dia. Put, ya ampun. Iya, Bu. Aku nyariin kamu tahu dari tadi. Oh, saya juga nyari Ibu Windy barusan. Terus saya nggak ketemu. Ya, kamu tahu kan kalau hari ini kamu mau training kan? Iya Bu, saya tahu kok. Nah. Katanya juga mau dikasih tahu tentang simulasi marketing biar saya lebih handal ya. Nah, iya bener banget. Dan kamu karyawan angkatan pertama yang di training di luar seperti ini. Iya. Tapi yang training kamu nanti bukan aku, tapi Pak David langsung. Oh, Pak David yang biasanya bareng sama Bu Windy Iya. terusan itu ya? Tapi aku ngasih saran aja ya sama kamu. Tentang apa ya Bu? Aku harap kamu itu ikutin aja apa arahan Pak David, apapun itu. Dan yang jelas itu pasti yang terbaik buat kamu. Iya Bu, baik. Saya juga paham kalau masalah kayak gitu. Kalau kamu misal nggak nurut sama Pak David, kamu nggak bakalan betah kerja di kantor. Iya Bu. Iya, pasti Pak David ngasih tahu tentang kerjaan juga kan. Ya menurut aku kamu harus bersyukur banget sih karena kamu baru di kantor kita ini. Iya, Bu. Dan kamu langsung disukain sama Pak David. Pak Gimana, David Bu? suka banget sama kamu. Suka sama saya. Iya, beruntung banget nggak sih kamu? Karyawan lain itu pengen banget tahu. Tapi saya deket-deket baru- sama Pak David. Baru 2 kali ketemu sama Pak David Bu, dan baru 3 kalinya sekarang. Ya Pak David gitulah. Kalau misal dia nggak suka sama orang, nggak mungkin dia langsung nyuruh saya seperti ini buat nyariin kamu langsung dan
bilang sama kamu kalau dia suka sama kamu dan berharap kamu nerima perasaan dia. Kalau masalah perasaan saya nggak bisa Bu, tapi kalau Pak David mau ngomong tentang pekerjaan saya bisa. Tapi nggak expect banget kalau misal kamu nolak Pak David. Kenapa emang? Saya udah punya pacar Bu, dan pacar saya juga ada di kota ini, jadi saya nggak bisa kalau bareng sama Pak David. Pacar kamu juga siapa sih? Paling juga mending Pak David kan. Pak David tuh posisinya udah bagus tahu di kantor. Saya juga nggak melihat dari materi Bu, meskipun pacar saya nggak sekaya Pak David, saya juga masih sayang kok. Pacar kamu aja nggak sekaya Pak David. Kamu itu cuma nggak pernah tahu aja dicintai dengan uang itu gimana. Pak David itu uangnya banyak banget tahu. Dan aku yakin semua kemauan kamu juga pasti bakal terpenuhi kalau kamu sama Pak David. Saya minta maaf Bu, saya emang bener-bener nggak bisa nerima Pak David. Saya cuman sebagai atasan dan bawahan aja Bu. Ya udah terserah kamu. Kalau misal kamu nggak mau apa yang saya saranin ke kamu, padahal itu udah yang terbaik dan yang terenak lagi buat kamu. Kamu bakal mudah banget buat kerja di kantor, ke depan kamu masa depannya gimana, bakal aman banget semuanya. Kurang apa sih? Saya bener-bener nggak bisa Bu. Ya udah kalau gitu terserah kamu. Terus ke Pak Davidnya kapan Bu? Ya udah kamu ke Pak David aja sekarang. Ya udah kalau gitu saya permisi ya Bu. Iya. Masih belum. Ih kalau gini kan aku nggak titip mobil dari Pak David. Win, Iya Pak. kamu udah ketemu sama Putri? Udah sih Pak barusan. Tapi Putri sekarang mau ke Pak David katanya. Oh, terus gimana respon Putri ketika kamu ngomongin aku? Pas hasilnya minta maaf ya Pak. Ada Susah apa? banget Pak, ternyata Putri itu udah punya pacar dan Putri katanya udah sayang banget sama pacarnya Pak. Padahal saya udah mingi-mingi harta juga Pak. Pacarnya juga ternyata bukan orang yang kaya-kaya banget, orang biasa aja. Udah nyanjung-nyanjung Pak David juga tetap nggak ngaruh Pak, maaf ya Pak. Kamu tenang aja, untuk saat ini mungkin dia belum bisa membuka perasaannya buat aku. Ya, aku bakal memberikan semuanya kepada Putri supaya Putri itu respect sama aku, kemudian mau diajak jalan sama aku dan putus sama pacarnya. Pak. Tapi Putri itu ngeselin banget Pak, nggak ada cewek lain aja Pak. Ngeselin gimana? Lagian Pak David kan udah apa nih? Kenapa kan pasti banyak cewek-cewek yang mau sama Pak David. Kenapa Ya. harus Putri? Putri itu juga orang biasa aja, baru masuk juga kerja jadi karyawan, belagu banget Pak sama saya. Ya, kalau masalah itu mah aku juga gak tahu. Ini masalah perasaan. Mungkin ada yang beda dari Putri sehingga aku sangat tertarik sama Putri dibandingkan dengan wanita yang lain. Ya, kamu tenang aja, kamu sabar ya. Kamu gak boleh marah sama Putri supaya rencana aku mendekati Putri itu ya berjalan dengan lancar dan Putri mau menjadi pacar aku. Oke? Iya Pak. Oh iya, kamu udah ketemu sama yang laki-laki? Nggak tahu Pak, saya mukanya aja nggak tahu. Itu dia. Ya udahlah, kita bakal cari bareng. Tapi aku mau ketemu sama Putri dulu. Ya udah tuh Putri di sana Pak, ke sana. Ya dah, aku nyusun Putri dulu ya. Iya Pak. Kalau semuanya kamu ketemu sama yang laki-laki, kamu bilang kalau dicari aku. Kamu langsung bareng aja. Iya Pak. Mana sih itu? Kemana sih? Katanya atasannya mau datang. Katanya mau simulasi juga, tapi udah hampir 1 tahun ini aku keliling tapi nggak datang-datang. Put, Pak Arif, maksud saya Pak David. kamu udah Maaf, lama? Pak. Iya, gak apa-apa. Udah agak lama sih Pak, soalnya saya udah keliling-keliling, saya juga udah ketemu sama Bu Windy, saya udah ketemu sama Pak Arif juga barusan. Oh iya, Saya juga nyari Pak David. Barusan Bu Indi udah bilang sama aku dan udah ngobrol panjang lebar. Jadi gimana? Iya. Gimana apanya ya Pak? Oh tentang simulasi ini ya. Saya butuh bimbingan dari Pak David supaya saya bisa kerja lebih enak. Kalau masalah itu, pekerjaan sangat gampang. Ini tentang perasaan aku sama kamu, Put. Ya, emang sangat cepat sih menurut aku, tapi mau gimana lagi? Lebih cepat lebih baik. Aku tuh suka banget sama kamu dan aku ingin menjalin hubungan yang spesial dengan kamu. Tapi saya nggak bisa nerima perasaan Pak David. Saya udah punya pacar dan saya juga udah sayang banget sama pacar saya, Pak. Saya nggak mau perasaan ini cuma ditukar sama jabatan. Hah?
kamu berani ngomong seperti itu sama aku. Masih untung aku gak minta duit sama kamu ketika kamu ngelamar pekerjaan di perusahaan PT Atmaja. Bukannya kalau ngelamar kerja emang nggak harus duit ya Pak? Kata siapa? Kamu itu tidak memiliki skill sama sekali. Dan tentunya gak cuma di perusahaan PT Atmaja aja yang melakukan seperti ini. Di semua perusahaan, ya, kalau mau bekerja di perusahaan itu harus membayar uang administrasi. Tapi aku udah baik sama kamu, aku tidak meminta spesial uang dari kamu. Tapi saya emang nggak bisa nerima perasaan Pak David karena pacar saya juga karyawan baru di kantor itu, Pak. Oh, berarti laki-laki yang dimaksud Pak Arif itu pacar kamu? Hah? Ingat, dia itu masih karyawan baru. Dan aku pastikan kalau kamu menolak perasaan aku, kalian berdua gak bakalan bertahan lama bekerja di perusahaan PT Atmaja. Dan aku bakal bikin kalian berdua itu dipecat dari perusahaan itu. Apa kamu mau? Hah? Tapi saya emang nggak bisa nerima perasaan Pak David. Kalau masalah jabatan, mungkin bukan rezekinya aja. Dan sejak kapan kalau kerja itu harus ngasih duit dulu sama Pak David? Sekarang jadi pekerjaan itu sangat susah banget, ya. Kalau kamu masih sayang dengan pekerjaan kamu, ya mendingan kamu terima tawaran aku. Atau enggak, ya kamu harus angkat kaki dari perusahaan PT Atmaja. Tapi Udahlah, kamu gak usah terlalu banyak berpikir. Ini demi masa depan kamu, tahu nggak? Apa susahnya kamu cuma bilang iya aja, dan aku pastikan apa yang kamu inginkan bakal aku berikan. Kalau kamu, ya. Gimana Pak? Duduk. Ya dia tetap aja bersih. Kamu itu kenapa sih Put? Padahal udah dikasih kemudahan loh sama Pak David. Kenapa tetap nggak mau? Ini siapa nih? Kamu karyawan baru yang Kamu pacarnya Putri? Hah? Iya Pak, saya pacarnya Putri. Saya disuruh kesini buat katanya suruh bertemu sama atasan saya. Ya, menurut aku kamu udah gak perlu datang ke sini dan ikut ya pelatihan ini. Karena bentar lagi kalian berdua bakal aku pecat dari perusahaan PT Atmaja. Nah, kalaupun kalian ingin tetap bekerja, kalian berdua harus membayar uang administrasi sebesar 100 juta. Hah? Kenapa? Kaget? Hah? Pak, tapi kita mau dapat mana uang sebesar itu, Pak? Kerja aja masih belum. Terserah kalian mau dapat mana. Yang terpenting Kan juga masih baru kerja, kenapa kita udah dimintai duit? karena baru pertama kali kerja aja kalian udah punya banyak salah sama Pak David. Kamu juga Put, tadi bilang jangan macem-macem. Tapi kan saya emang nggak suka sama Pak David, Bu. Saya juga nggak bisa nerima perasaan Pak David kok. Put, laki-laki ini gak bisa memberikan masa depan yang baik buat kamu dan gak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu bareng sama aku, pacaran sama aku bakal memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu. Kalau perlu kamu gak usah bekerja di perusahaan, aku bakal memberikan uang bulanan buat kamu, Put. Hah? Kalau cowok kayak gini nih bisa apa sih? Mau ngasih apa sama kamu? Laki-laki kayak gini nih nggak punya apa-apa Put. Jangan kan buat bayar biaya naik jabatan, buat makan aja dia kayaknya susah. Dan perlu kamu tahu ya, kalau kamu masih ingin bekerja di PT Atmaja, ya, kamu harus membayar uang dengan jumlah itu. Aku gak mau tahu, kamu harus bayar sekarang. Lagian kenapa sebut kamu suka sama laki-laki miskin yang gak guna ini? Hah? Kenapa? Kamu ngelawan? Pak, sudah Pak. Kalau Pak David memang mau mecat saya sama pacar saya, nggak apa-apa, saya terima. Tapi jangan sampai Pak David itu macam-macam sama pacar saya. Kamu berani sama aku ya, Put? Ya berani karena saya udah dipecat dari sini kan. Saya nggak mau juga bayar 100 juta. Kalau itu emang keputusan kamu, oke. Kalian berdua angkat kaki dari tempat ini. Ya udah, kalau kayak gitu, ya udah baik, kita pergi aja. Bentar Put, emang kamu yakin Put?
cari pekerjaan itu susah, Bud. Baik, mau dapat mana kita bener, uang kerjaan 100 itu juta? Kalau kamu terima perasaan Pak David, kamu nggak usah bayar. Kamu mau nuker aku sama orang ini? Itu beda ya. Kita profesional masalah kerjaan aja. Oke, aku juga nggak peduli sama kerjaan ini. Aku pastikan kalian berdua hari ini bakalan dipecat dari kantor ini. Emang kamu siapa? Hah? Kamu ini cuma karyawan baru dan kamu udah dipecat sama aku. Kamu masih berani-beraninya menekan aku seperti itu? Hah? Gak ngaruh, tau nggak? Ternyata benar ya selama ini. Kalian yang selalu memeras karyawan baru di sini dan dengan iming-iming buat naik jabatan. Dan aku bakalan kasih perhitungan sama kalian berdua ya. Apa masalahnya sama kamu? Kamu mau ngapain sih? Udah lah Win, dia tuh cuma gertak sambal aja Win. Dia gak punya kekuatan di sini. Toh dia cuma karyawan biasa. Mas aku dia gak bakalan bisa melakukan apapun sama Setelah kita. dari sini kalian mau ngapain? Mau mulung? Ya setidaknya saya nggak bayar uang 100 juta sama kamu. Kalian mau tahu aku siapa? Siapa? Hah? Rif? Pak Arif? Pak, saya minta maaf dan karyawan berdua ini sudah melakukan hal yang sangat fatal sama konsumen kita, Pak. Maksud kamu kesalahan fatal? Ya, dia bentak-bentak semua orang pengunjung di sini, Pak. Jangan-jangan kamu yang sudah memutarbalikan fakta. Kita mana berani, Pak? Terus menurut kamu saya harus percaya kamu daripada bos saya sendiri? Bos, Pak? Maksudnya? Bos di mana, Pak? Bos gimana, Pak? Ya, sebenarnya Pak Boy ini udah bos saya. Win, kita Aku emang sengaja ya pura-pura mau jadi karyawan biasa karena aku pengen tahu sebenarnya siapa dalang di semua ini. Ternyata kalian berdua. Ternyata apa yang kamu sampaikan itu benar. Mereka berdua minta uang 100 juta sama aku sama Putri sebagai karyawan baru kalau misalkan aku pengen naik jabatan. Pak. Dan yang kedua, dia udah berusaha buat ganggu pacar aku. Putri ini pacar aku, Rif. Aku minta maaf sama kamu, Put. Aku emang sengaja nggak bilang tadi kalau misalkan aku yang punya perusahaan ini. Dan aku juga kaget. Kenapa dari awal kamu nggak bilang kalau kamu kerja di perusahaan aku, Put? Jadi perusahaan yang dipegang Arif itu juga adalah anak perusahaan dari induk perusahaan aku, Put. Dan aku kasih tahu sama kalian, kalau kalian nggak balikin duit karyawan-karyawan baru yang udah kalian minta, aku bakalan usut kasus ini sampai tuntas dan aku bakalan laporin kalian ke yang wajib. Pak, kita minta maaf, Pak. Kita bakal kembalikan uang yang sudah kita dapatkan, Pak. Tapi jangan laporkan kita ke pihak yang berwajib, Pak. Rif, ini adalah pemecatan secara tidak terhormat untuk mereka berdua. Dan itu juga ada berkas laporan untuk ke pihak yang berwajib supaya mereka benar-benar diusut. Pak, jangan dong, Pak. Ini benar-benar merugikan buat aku dan juga karyawan yang lain. Aku susah payah buat bangun perusahaan itu dan malah dibuat buruk sama kalian. Pas saya cuma ikut Pak David. Ya aku nggak peduli karena kamu juga terlibat di sini. Aku juga nggak kenal sama kamu. Kamu cuma karyawan numpang di sini. Jangan bertingkah deh. Arif aja yang udah aku kasih kepercayaan. Dia nggak pernah minta duit, apalagi memeras. Kalian yang baru di sini udah berani macam-macam, dan kamu juga udah berani mukul kepala aku tadi. Hah? Pak, kita minta maaf, Pak. Kita bakal melakukan apapun yang Bapak inginkan, tapi jangan laporkan Kamu kita nggak ke... perlu melakukan apa-apa. Semuanya sudah ada di sini. Kita tinggal melaporkan aja dan kamu terima akibat kelakuan kamu. Udah. Sekarang gini aja. Kamu urus mereka berdua, Rif. Dan aku mau mereka berdua benar-benar mendapatkan hukuman yang setimpal. Put, aku menepatin janji aku sama kamu. Sekarang kan kamu udah tahu yang sebenarnya, Put. Jadi mulai 1 minggu lagi aku harus balik lagi keluar kota Katanya udah nggak mau balik. untuk mengambil semua berkas, dan setelah itu aku udah menetap di sini, Put. Karena semua perusahaan aku bakalan aku pindah di kota ini. Biar nggak jauh-jauhan lagi, Put. Dan kamu nggak perlu kerja lagi, Put. Karena sebentar lagi aku juga bakalan ngelamar kamu dan kamu bakalan ketemu sama aku tiap hari. Ya kalau gitu saya pamit dulu Pak untuk ngurusin berkas-berkas ini dan segera melaporkan laporannya. Udah sana. Pak Arif, kita minta maaf, Pak. Seneng banget malah. Tapi agak kecewa dikit sih, tapi nggak apa-apa kok, nggak apa-apa.
Penting kamu udah jujur sekarang. Kalau aku ngasih tahu dari awal, pasti bakalan ketahuan, Put. Gitu. Ya lebih baik biar berjalan alami, aku nggak ngasih tahu. Yaudah, kalau kayak gitu, mobil aku ada di depan sana tuh. Kita langsung pulang yuk. Bareng kamu. Ayo.